Baik, selamat malam Pak Susilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Rokim. Baik, Selamat terima malam, kasih. semoga sehat. Alhamdulillah, amin. Semoga Pak Susilo juga dalam kondisi sehat. Baik, mohon maaf Amin, Pak amin. Susilo malam-malam mengganggu waktu istirahatnya. Eh, Ya, Baik, sesuai yang saya komunikasi dengan Pak Susilo sebelumnya lewat telepon, intinya saya ingin melakukan wawancara dengan Pak Susilo terkait dengan penyusunan tesis yang akan saya susun di Magister Manajemen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Eh, Pak Susilo, judul tesis yang saya angkat adalah analisis analisis tata kelola penanganan darurat bencana banjir bandang di Kota Batu tahun 2021. Pak Susilo, untuk mempersingkat waktu, mungkin sebelum kita memulai wawancara, saya mohon Pak Susilo bisa memberikan sedikit gambaran profil Pak Susilo, mungkin nama, kemudian posisi atau penugasan saat banjir bandang di tahun 2021 itu di sistem komando di bidang apa? Silakan Pak Susilo. ya, baik. Terima kasih, Pak Rokim, untuk kesempatannya. Semoga dengan wawancara ini juga bisa memudahkan Pak Rokim untuk menyelesaikan tugas akhir berupa tesis itu. Jadi, perkenalkan, nama saya Susilo. Waktu kejadian banjir bandang tahun 2021 itu saya tergabung di struktur komando penanganan darurat bencana, tepatnya di klaster eh, media center. Begitu, Pak Rokim. Media Center Cluster Informasi berarti Pak Susilo ya, informasi hubungan masyarakat ini kaitan tugas utamanya ya. Betul, betul. Kami menerima, mengolah, dan juga mendiseminasikan, termasuk juga melaporkan kepada komandan tanggap darurat ataupun juga ke kepala daerah, Pak Rokim. Oke, baik. Baik, terima kasih. Mungkin kita mulai pertanyaannya Pak Susilo. Ada beberapa aspek yang akan saya tanyakan nanti. Ada 5 ya. Kemudian yang pertama adalah berkaitan dengan aspek koordinasi antar lembaga, Pak Susilo. Pada saat penanganan darurat waktu itu, bisa dijelaskan Pak Susilo bagaimana mekanisme koordinasi yang dilakukan oleh klaster media center ini, Pak Susilo, dalam penanganan darurat banjir bandang. Ya, kalau terkait dengan mekanisme koordinasi Pak Rokim ya, waktu itu di klaster media center itu kami melakukan koordinasi rutin, Pak. Melakukan koordinasi rutin melalui kanal komunikasi yang ada, baik itu berupa radio ataupun media sosial. Eh, yang pastinya yang sering kami gunakan waktu adalah media sosial WhatsApp, Pak Rokim. Nah, dari media-media komunikasi itu, mulai dari radio ataupun eh, WhatsApp dan lain sebagainya itu, kami ada pertemuan harian. Nah, pertemuan harian itu kami laporkan progres-progres apa yang sudah dilakukan ataupun mau dilaksanakan. Apabila memang ada informasi-informasi yang apa namanya belum tercapai ke klaster yang lain, nah di forum itulah kami menginformasikan ke klaster-klaster yang lain. Misalkan ke klaster yang ada mengurusi pengungsian, mengurusi logistik, maupun pencarian dan penyelamatan, Pak Rokim. Eh, Baik, berarti rapat harian ini dilaksanakan atau diikuti oleh semua klaster Pak Susilo ya untuk setiap harinya ya. Betul, Pak. Betul, Oke. betul. Baik, selanjutnya mungkin Pak terkait eh, pengumpulan data, kemudian menganalisis data menjadi informasi, kemudian menyebarluaskan informasi baik ke jajaran internal, dalam arti di lingkungan pemerintahan maupun sistem komando maupun dipublikasikan ke masyarakat.
apakah ada standar atau prosedur atau pedoman komunikasi antar lembaga yang digunakan, Pak Susilo? Kemudian kalau memang ada, sejauh mana efektivitasnya? Ya, tentunya karena waktu itu kita dalam struktur Komando Penanganan Darurat Bencana pastinya ada referensi atau rujukan dari BNPB dan juga ditambah dengan pedoman-pedoman internal, artinya internal itu yang berlaku di BPBD Kota Batu atau yang berlaku di pemerintah Kota Batu. Nah, untuk terkait efektivitasnya, waktu pelaksanaan itu alhamdulillah cukup baik terkait efektivitasnya karena memang template ataupun cara-cara yang kami gunakan waktu itu memang alhamdulillah sudah sesuai dengan prosedur yang baik itu dari BNPB atau BPBD sehingga eh, kami bisa melaksanakan dengan cukup baik dan efektif Pak Rokim. Baik. Kemudian selanjutnya, tadi sempat disinggung di awal Pak Susilo, tapi saya coba konfirmasi ulang terkait bagaimana proses distribusi informasi dari klaster media center ini ke instansi lain yang terlibat dalam SKPDB. Oh gitu. Baik, kalau terkait dengan distribusi informasi, jadi kami ada pertemuan ataupun briefing itu kami laksanakan di pagi hari dan juga di sore atau malam hari, Pak Rokim. Nah, di situ untuk pagi hari biasanya kami akan menyampaikan eh, target-target atau apa-apa saja yang perlu dilaksanakan pada hari itu. Jadi istilahnya kalau saya menyebut untuk briefing pagi hari itu kami menyampaikan rencana aksi, Pak Rokim. Nah, Ya, rencana aksi yang akan dilakukan pada hari itu mulai dari klaster pencarian dan penyelamatan apa, rencananya mulai dari logistik apa, termasuk media center juga apa. Nah, itu kami sampaikan semuanya di situ. Nah, oke. selanjutnya, ketika rencana aksi itu sudah disampaikan, terus personil yang tergabung dalam SKPDB itu sudah melaksanakan. Nah, di sore hari atau malam hari itu barulah masing-masing klaster itu memberikan informasi kepada kami apa-apa saja yang sudah dicapai, kalaupun ada yang belum tercapai, apa kendalanya, sehingga di forum itu bisa dilakukan evaluasi untuk menyusun rencana aksi di keesokan harinya lagi. Begitu seterusnya Pak Rugim. Sehingga akhirnya nanti target apa-apa saja yang perlu dilakukan dalam struktur komando penanganan darurat bencana itu bisa tercapai semuanya. Demikian Pak Rugim. Baik. Kalau seperti yang digambarkan Pak Susilo tadi, saya bisa menarik kesimpulan gambarannya berarti kalau eh, ketika suatu bencana atau penetapan darurat bencana itu sudah ditetapkan, kemudian sudah membentuk sistem komando penanganan darurat, tentunya langkah berikutnya adalah menyusun rencana operasi ya Pak Susilo. Nah, berarti aktivitas harian yang dilakukan ini, kalau tadi Pak Susilo pagi menyusun, menyampaikan rencana aksi. Berarti kalau setiap pagi itu merupakan penerjemahan dari aktivitas harian, rencana operasi yang sudah disusun secara garis besar, kemudian didetailkan untuk setiap harinya aksinya seperti apa dari rencana operasi itu Pak Susilo ya. Ya, betul Pak. Betul. Kemudian Dari di sore rencana harinya ketika dilakukan rapat lagi itu dalam rangka untuk mengevaluasi hasil atau capaian rencana aksi yang sudah disusun pada malam atau yang dikoordinasikan pada pagi harinya itu ya Pak Susilo ya. Ya, betul Pak Rokim. Oke. Sangat betul sekali. Terus mungkin tambahan juga, ketika ketika dalam forum evaluasi, itu nanti ketika memang ada informasi-informasi yang sekiranya sensitif untuk bisa dikonsumsi oleh publik, nah itu biasanya juga kami akan langsung laporkan kepada Komandan Tanggap Darurat Pak Rokim. Jadi nanti kebijakannya bisa langsung diambil alih oleh Komandan Tanggap Darurat tersebut. Oke, baik Pak Susilo.
Selanjutnya, eh, apa saja kendala koordinasi yang klaster media center atau Anda lah yang Anda alami atau klaster media center alami dalam komunikasi lintas lembaga ini dalam SKPDB ini, Pak Susilo? Kendala yang sering dialami waktu itu adalah perbedaan format laporan, Pak. Nah, dari perbedaan format laporan ini kan karena memang tiap klaster itu diisi oleh dinas atau oleh SKPD yang berbeda-beda dari pemerintah Kota Batu atau dari unsur-unsur misalkan dari TNI Polri, nah itu kan juga beda-beda, Pak. Akhirnya dari perbedaan format-format tadi itu eh, kami menerjemahkan ulang. Nah, gitu. Kami menerjemahkan ulang ya. Kiranya kalau misalkan disesuaikan dengan format yang berlaku itu, nah itu bagaimana? Akhirnya kalau misalkan ada apa namanya kendala-kendala seperti itu, biasanya kalau memang ada informasi yang kurang ya segera akan langsung kami hubungi apa tim klaster yang bersangkutan. Biasanya seperti itu, Pak. Baik. Baik. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana klaster media center ini bisa memastikan informasi yang disampaikan selaras dengan kebijakan dari Komandan Tanggap Darurat, Pak? Nah, kalau masalah informasi agar tidak apa namanya agar bisa selaras ya, bisa selaras terus tidak misinformasi dan lain sebagainya. eh jadi informasi-informasi yang akan dikeluarkan itu Pak, informasi-informasi yang akan dikeluarkan itu kami apa susun sedemikian rupa dulu, terus kami mintakan verifikasi atau persetujuan kepada komandan. Nah, akhirnya apa? Nanti apa yang disampaikan oleh media center dan juga yang disampaikan oleh komandan tanggap darurat itu satu informasi dan ini selaras, tidak apa yang apa tidak berbeda, apa yang disampaikan komandan berbeda, apa yang disampaikan media berbeda. Nah, ini tidak. Jadi prosesnya begitu Pak Arkim. Dari media center kami menyusun dulu kira-kira laporan-laporan atau informasi apa saja yang akan kami sampaikan ke publik. Nah, selanjutnya kami mintakan verifikasi atau persetujuan kepada komandan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Susilo. Penjelasannya sangat jelas berkaitan dengan koordinasi antar lembaga. Mungkin untuk selanjutnya Pak Susilo kita menginjak ke aspek keterlibatan masyarakat Pak Susilo. Baik, Pak. Ah, Menurut Pak Susilo pada saat itu bagaimana peran masyarakat dalam penyampaian atau pemberian informasi selama fase darurat bencana ini Pak Susilo? Baik. Peran serta masyarakat waktu itu saya menilainya cukup baik karena dari komunikasi yang beredar di masyarakat, alhamdulillah dari media sosial, saya contohkan dari media sosial grup WhatsApp yang ada di masyarakat, entah itu melalui dari grup FPRB yang ada di desa kelurahan di Kota Batu atau grup-grup kemasyarakatan yang lainnya. eh, saya menilai cukup baik waktu itu terkait dengan penyebaran informasi, artinya informasi-informasi yang salah atau yang kurang tepat atau yang biasanya kita sebut hoax itu di situ selalu dikonfirmasi. Jadi kami juga aktif melakukan komunikasi ke masyarakat. Nah, termasuk juga saya contohkan ketika di posko tanggap darurat itu membutuhkan misalkan suatu bantuan, Pak, suatu bantuan tertentu, salah satunya misalkan kalau di kelompok rentan itu kan salah satunya juga ada balita Pak ya. Nah, Ya, ketika di situ memang di posko tanggap darurat itu kurang misalkan pempes gitu, pempes untuk umur 1 tahun. Nah, itu masyarakat itu aktif Pak. Masyarakat itu aktif. Jadi misalkan menyebarkan informasi, oh di posko kekurangan pempes. Nah, nanti kalau misalkan apa namanya memang kebutuhan pempes itu tadi sudah terpenuhi dan atau tercukupi. Nah, nanti kami dari media center menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya kebutuhan pempes di posko sudah tercukupi. Mungkin
bisa dialihkan ke kebutuhan yang lainnya. Jadi masyarakat turut serta aktif, Pak, dalam komunikasi saat kejadian itu, Pak. Ya. Terus kemudian dalam rangka keterlibatan masyarakat ini, apakah ada mekanisme untuk menerima katakanlah masukan, laporan, atau informasi dari masyarakat, Pak Susilo? Kalau ada Ada, Pak. kemudian ya, Ya, ada. oke, oke. Eh, jadi waktu itu kami membuka istilahnya saluran lah untuk bisa menerima informasi atau masukan dari masyarakat melalui dua saluran, Pak. Jadi bisa melalui media sosial yang biasa kita pakai dengan WhatsApp. Jadi di situ ada semacam apa namanya saluran tertentu khusus ataupun juga bisa kami gunakan dengan call center bagi yang ingin telepon atau juga bisa langsung mendatangi ke posko tanggap darurat, Pak. Jadi bisa ada yang datang langsung ke posko, Hmm. ada juga yang bisa melalui telepon atau WhatsApp. Begitu, Pak Rogim. Untuk yang datang langsung ke posko itu berarti memang dari klaster informasi dan media center ini atau humas ini menyediakan helpdesk khusus ya bagi mungkin ada masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, saran, laporan atau hal-hal yang tadi ya. Ya, betul Pak. Kami sangat terbuka dan menyediakan tempat helpdesk khusus kepada masyarakat siapapun yang ingin memberikan informasi ataupun melakukan pengaduan dan lain sebagainya, itu kami fasilitasi Pak di Iya. cluster media center itu. Baik, selanjutnya Pak Susilo, sejauh mana media sosial atau platform-platform digital digunakan untuk menjangkau masyarakat pada saat itu? Kemudian kira-kira apa tantangannya Pak Susilo? Kalau platform digital yang sering digunakan waktu itu terus terang ya yang saya sebutkan tadi salah satunya adalah WhatsApp, ada juga Instagram, ada juga Facebook dan Twitter, serta ada juga peran peran dari Dinas Komunikasi di Kota Batu, Pak. Nah, jadi melalui kanal-kanal apa namanya informasi yang mereka miliki, nah itu kami juga apa namanya kami juga rangkul agar percepatan informasi itu bisa bisa terlaksana. Nah, kalau terkait dengan tantangan, pastinya saat kejadian darurat itu banyak sekali informasi-informasi yang eh, belum tentu bisa dipastikan kebenarannya atau hoax atau tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, dari informasi-informasi seperti itu kami harus cepat, Pak. Waktu itu harus cepat istilahnya mengkanter balik kira-kira informasi yang benarnya bagaimana. Nah, informasi yang benarnya bagaimana dan juga kami kenapa kok harus cepat? Karena biar informasi-informasi yang kurang tepat itu atau belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya itu tidak menutupi informasi yang benar. Jadi kenapa kok kami akhirnya mempunyai tantangan harus cepat itu seperti itu, Pak. Waktu itu kondisinya. Jadi ak- kalau istilah kasarnya itu biar tidak kalah viral. Nah, Oh, jangan oke. sampai yang viral ini yang hoax. Yang Nah, hoax, sedangkan oke. yang informasi yang benar, yang resmi ini yang malah kalah. Iya, Nah, kan iya, karena di dunia digital sekarang mainnya seperti itu, Pak. iya. Begitu, Pak Rogi. Baik. Selanjutnya Pak Susilo, kemudian bagaimana klaster media center ini menjamin bahwa informasi yang disampaikan itu mudah dipahami dan diakses oleh semua kalangan masyarakat, Pak Susilo? Terkait informasi yang kami berikan kepada masyarakat itu atau bisa diakses oleh masyarakat, tentunya kami menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, Pak. Mudah dipahami oleh masyarakat dan juga bagi yang memang kesulitan dengan
istilahnya apa kesulitan dengan informasi yang berupa angka-angka ataupun berupa tulisan yang mendetail. Nah, itu kami juga buatkan semacam infografis, Pak. Infografis terkait dengan progres penanganan. Nah, itu kami buatkan seperti itu juga. Jadi ada yang apa ya, tertulis secara misalkan laporan, ada juga yang kami kemas dalam bentuk infografis, Pak Rokim, untuk memudahkan masyarakat mengakses dan memahami informasi yang kami berikan. Kemudian apakah untuk mempermudah akses penyebarluasan ini, apakah ada press release yang kemudian press release ini dibantu oleh media untuk menyebarluaskan ya Pak Susilo yang dilakukan oleh SKPDB saat itu. Nah, kalau untuk press release, memang itu kami buatkan juga Pak Rokim, tentunya juga dibantu oleh media-media, teman-teman wartawan yang ada di Kota Batu untuk penyebar luasannya, dan itu kami juga buat secara berkala Pak, secara berkala. Jadi kalau misalkan yang informasi infografis tadi, itu bisa kami update sekitar 2 sampai 3 jam sekali Pak. Kalau misalkan yang apa namanya, yang press release tadi, nah yang press release itu biasanya dalam sehari itu bisa 1 atau 2 kali, Pak. Nah, itu setelah kita melakukan press release, biasanya langsung di-up juga oleh media-media yang ada di Kota Batu maupun Malang Raya, Pak. Hmm, Demikian. baik, berarti kemudian selain dari media, apakah masyarakat juga pernah terlibat dalam proses penyebarluasan informasi atau edukasi kebencanaan ini selama masa darurat, Pak? Ah, kalau untuk peran masyarakat juga dalam informasi ini juga sangat membantu sekali, Pak. Jadi kalau misalkan di desa-desa itu ada yang namanya Karang Taruna, nah itu mereka itu sangat membantu, Pak. Sangat membantu sekali dalam penyebarluasan maupun edukasi kebencanaan. Dan juga di masyarakat itu desa kelurahan yang terpilih itu sudah membentuk yang namanya FPRB, Pak. Jadi Forum Pengurangan Risiko Bencana. Nah, di situ sudah apa namanya sudah berperan aktif juga dalam penyebarluasan informasi, termasuk juga komunitas-komunitas lokal maupun relawan-relawan yang ada. Jadi kalau relawan-relawan di Kota Batu ini kan yang sering apa namanya berperan aktif saat menangani bencana itu, contohnya ada seperti Rapi atau ada Orari. Nah, itu dari apa namanya dari organisasi yang bergerak di bidang komunikasi, ataupun juga ada yang lain-lainnya juga ada, misalkan dari Senkom, juga dari Tagana dan lain sebagainya. Itu banyak, Pak. Jadi alhamdulillah masyarakat di Kota Batu waktu itu aktif untuk apa namanya penyebar luasan informasi. Oke, baik. Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat, saya kira cukup Pak Susilo kita menginjak aspek berikutnya ya terkait dengan sumber daya manusia. Baik, Eh, Pak. Seingat Pak Susilo pada saat itu, berapa jumlah personil yang terlibat dalam klaster media center tanggap darurat pada saat itu Pak Susilo? Kalau yang tergabung dalam Cluster Media Center waktu itu seingat saya ada sekitar 12 orang, Pak Rokim. Nah, 12 orang ini terdiri dari ada yang dari BPBD, ada juga yang dari Kominfo, ada juga yang dari Humas Pemkot, Pak. Nah, terus juga selain 12 orang ini ada dibantu lagi oleh relawan yang jumlahnya kurang lebih waktu itu kalau nggak salah 8, Pak. 8 orang. Jadi relawan ini datang dari berbagai macam latar belakang. Eh, Kami minta diperbantukan di klaster media center waktu itu, Pak. Oke, baik. Kemudian apakah personil yang bertugas
pada saat itu menurut Pak Susilo sudah memiliki latar belakang atau pelatihan komunikasi kebencanaan atau media center atau manajemen informasi Pak Susilo? Ya, kalau untuk latar belakangnya sendiri, saya kira semuanya sudah ini Pak ya, waktu itu pernah sudah pernah apa ya, bergerak di bidang komunikasi ataupun kehumasan atau eh, komunikasi publik lah istilahnya. Jadi dari yang saya sebutkan tadi, dari yang BBD ataupun yang dari Dinas Kominfo atau yang dari Humas Pemkot Batu sendiri, nah itu kan semuanya sudah bergerak di bidang eh, komunikasi publik atau kehumasan. Beberapa juga dari personil yang 12 orang saya sebutkan tadi itu juga sudah bahkan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BNPB terkait dengan media center itu, Pak. Oke, baik. Kemudian apa apa saja tantangan utama dalam mengelola tim informasi dan media pada saat bencana banjir bandang itu Pak Susilo? Kalau tantangan utama dalam pengelolaan informasi saat kejadian banjir bandang itu pastinya waktu, Pak. Nah, kami itu waktu itu dituntut dengan bagaimana caranya menghasilkan suatu informasi yang cepat dan valid, Pak. Nah, itu tantangannya, Pak. Jadi, seperti tekanan waktu itu pasti jadi nomor satu, Pak. Karena apa? Banyak media ataupun bahkan pemangku kebijakan atau pengambil keputusan itu minta informasinya itu kan pengennya cepet, Pak. Ya, Pengennya cepet dan juga sudah lengkap dan valid. Nah, itulah tantangan yang kami hadapi waktu eh, bergerak di cluster media center waktu itu. Jadi tekanan waktu, keharusan verifikasi yang cepat, dan juga tingginya permintaan informasi dari berbagai pihak itu yang menjadi tantangan kami pada waktu itu, Pak. ya, baik. Kemudian bagaimana strategi klaster media center ini dalam membagi tugas dan memastikan efektivitas kerja tim informasi di lapangan dan di pusat kendali? Nah, dari tantangan itu akhirnya kami merumuskan, Pak, merumuskan atau membagi tim atau membuat strategi agar apa namanya di klaster media center itu bisa memastikan efektivitas kerja tim. Itu kami membagi tim itu menjadi tiga, Pak. Jadi ada yang berperan di dalam dokumentasi lapangan, terus ada juga yang berperan dalam pengelolaan informasi, dan yang terakhir konten, Pak, untuk mengurusi konten. Hmm. Konten serta layanan informasi publik. Nah, jadi kita bagi menjadi tiga sub itu, Pak. Nah, Oke. setiap sub yang saya sebutkan tadi itu ada PIC atau koordinatornya masing-masing. Jadi, Ya, ketika apa namanya pengolahan informasi eh, diharapkan bisa seefektivitas mungkin dan bisa secepat mungkin, Pak. oke. Berarti dalam klaster media center ini dalam mengelola efektivitas kerjanya kemudian membagi dalam tiga subklaster Pak Susilo ya. Kalau saya tangkap tadi ada Betul, klaster dokumentasi lapangan, kemudian klaster pengelolaan informasi, konten, kemudian ada yang klaster subklaster layanan informasi publik ya. Baik Pak Susilo, kemudian selanjutnya menurut Anda apakah jumlah dan kompetensi SDM di klaster media center pada saat itu sudah tersedia mencukupi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Susilo. baik. Eh, Kalau masalah jumlah personil atau SDM yang ada pada saat itu, secara kuantitas saya nilai cukup, Pak Rokim. Saya nilai cukup waktu itu. Namun
yang perlu digarisbawahi meskipun secara kuantitas cukup di situ dari sisi ketahanan mental dan juga shift kerja dalam situasi krisis atau apa dalam situasi krisis ataupun darurat itu kan kami kekurangan Pak untuk bisa terus menjaga ritme ritme pelayanan 24 jam. Karena waktu itu seingat saya masa tanggap darurat itu seingat saya kalau nggak salah 14 hari Pak ya Iya. waktu itu. Nah, jadi itu Pak yang saya rasakan. Jadi untuk secara kuantitas insya Allah cukup, tapi yaitu untuk apa namanya ketahanan mental, shift kerja maupun shift kerja dalam situasi darurat itu sangat menguras tenaga dan pikiran sehingga untuk menjaga ritme prima dalam pelayanan 24 jam itu selama 14 hari itu mungkin yang perlu kami apa namanya kami berikan catatan evaluasi ke depannya, Pak. Apakah pada saat itu dukungan relawan di media center juga cukup membantu untuk meminimalkan kondisi-kondisi tantangan terkait kondisi mental tadi Pak Susilo sehingga bisa lebih optimal. Tentunya sangat membantu, Pak. Dengan kehadiran relawan itu tentunya sangat membantu. Karena kalau dari relawan ini kan mereka ada yang bertugas itu tidak semuanya sama. Artinya tidak semuanya sama gini. Entah itu relawannya memang datang secara pribadi atau secara komunitas, mereka itu kan menjadi relawan di posko tanggap darurat waktu itu tidak sama jumlah harinya. Nah, akhirnya kalau misalkan gonta-ganti personilnya itu yang menjadi masalah bagi kami. Tapi secara secara apa namanya? Secara jumlah itu terus ada, Pak. Secara jumlah terus ada. Jadi untuk apa namanya menyelaraskan kembali antar relawan dari orang ke orang, dari organisasi ke organisasi yang ditempatkan di klaster komunikasi itu yang menjadi tantangan tersendiri juga pada waktu itu. Oke, oke, baik. Selanjutnya Pak Susilo terkait aspek sumber daya logistik dan peralatan. Menurut Pak Susilo, apa saja sarana prasarana yang saya ingat Pak Susilo digunakan pada klaster media center ini Pak Susilo untuk mendukung tugas-tugas selama penanganan darurat. Ya, untuk kebutuhan dalam menunjang tugas waktu itu tentunya yang kami perlukan adalah tempatnya dulu Pak Rokim ya. Tempatnya baru nanti diisi oleh perangkat-perangkat yang kami butuhkan seperti laptop ataupun juga PC, eh, handphone atau juga peralatan untuk dokumentasi kamera ataupun juga drone untuk apa namanya pengambilan visual dari udara dan juga yang tidak kalah penting pastinya jaringan internet Pak Rokim. Nah, itu yang kami butuhkan saat eh, melaksanakan tanggap darurat bencana pada waktu itu. Nah, kemudian dari eh, kebutuhan berkaitan dengan peralatan, dokumentasi maupun jaringan tadi, apakah ada kendala-kendala teknis yang dihadapi pada saat itu? Kalau kendala teknis sebenarnya yang muncul waktu itu adalah kami kekurangan kamera, Pak. Kamera untuk dokumentasi saat awal-awal terjadi bencana itu, Pak. Oke, Jadi ya berkaitannya juga kamera, juga personilnya, karena kan memang waktu itu mungkin karena masih awal belum belum terkoordinir, Pak ya, belum ya, terkoordinir. Jadi kami kesulitan untuk mendapatkan dokumentasi pada saat awal-awal kejadian. Jadi kalaupun dapat itu dari masyarakat, Pak, ataupun dari media online yang lainnya. oke. Kemudian bagaimana Pak Susilo waktu itu proses pendokumentasian atau pengumpulan data lapangan dilakukan? Kemudian siapa yang bertanggung jawab pada saat itu?
Yang bertanggung jawab pada saat itu yang saya sebutkan tadi, Pak. Jadi di media center ada subclusternya, yang salah satunya adalah dari dokumentasi ya. Iya, Nah, ya. dokumentasi dari tim dokumentasi itu membawahi tim lapangan dari internal media center sendiri, atau ada juga dari relawan fotografer, dari entah itu dari masyarakat ataupun dari komunitas, dan juga rekan-rekan wartawan maupun media, Pak. Nah, jadi mereka mendokumentasikan yang ada di lapangan, terus nanti hasil dokumentasi itu dikirim ke media center untuk diolah dan juga disimpan, Pak. Jadi seperti itu mekanisme yang apa namanya yang kami lakukan pada saat itu. Apakah pada saat itu tidak ada kendala kesulitan pengiriman hasil data atau dokumentasi yang diperoleh dari lapangan ke media center atau ke posko untuk diolah? Apakah dalam proses pengiriman ini apakah tidak ada kendala, Pak Susilo? Kalau dalam proses pengiriman sebenarnya tidak ada masalah, Pak Rokim, karena eh, bagi siapapun yang ingin mengirimkan ke mana ke media center waktu itu, mau mengirim langsung ataupun secara online itu alhamdulillah kami terfasilitasi dengan baik. Artinya misalkan ada yang online itu jaringannya sangat memadai sekali. Terus kalau misalkan langsung datang ke lokasi media centernya itu juga sangat memungkinkan karena memang media center pada saat itu insya Allah jauh dari lokasi banjir, jadi aman lah dari apa namanya potensi terjadinya bencana atau terdampak bencana susulan itu insya Allah kecil, Pak Rokim. Eh, kemudian tadi di awal-awal fase darurat tadi Pak Susilo menyebutkan sedikit ada kendala terkait ketersediaan peralatan seperti kamera maupun SDM-nya ya. Tapi untuk selanjutnya ketika proses penanganan terus berjalan di mungkin hari kedua dan seterusnya, apakah kemudian klaster media center ini memiliki akses cepat terhadap kebutuhan perangkat teknologi tadi Pak Susilo, misalkan laptop, kamera, atau jaringan internet selama darurat? Apakah kemudian bisa teratasi kebutuhan itu? Nah, ya, eh, di hari kedua dan hari-hari selanjutnya, alhamdulillah kendala-kendala yang saya sampaikan tadi sudah mulai terakomodir. Jadinya apa yang kami butuhkan pada hari-hari selanjutnya sudah mulai memadai, Pak Rokim. Ya, karena struktur komando waktu itu juga sudah resmi terbentuk hingga akhirnya kendala-kendala di tiap klaster, khususnya di klaster media center waktu itu secara berangsur-angsur terpenuhi, Pak. Oke. Baik, kemudian kalau saya membayangkan bahwa dalam aspek kebencanaan logistik itu kan bukan hanya sandang, papan, ataupun papan ya, tapi bisa jadi logistik-logistik itu bisa terkait kebutuhan barang atau jasa yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi. Nah, pertanyaan saya pada saat itu sejauh mana dukungan logistik teknologi ini mempengaruhi efektivitas penyampaian informasi, Pak Susilo? eh Kalau terkait dengan dukungan logistik yang berpengaruh di teknologi, Pak Rokim, ya waktu itu tentunya efektivitasnya sangat besar, Pak. Karena eh, kita kembalikan lagi, kami di klaster media center waktu itu ya memang sangat ketergantungan sekali oleh logistik maupun peralatan seperti apa namanya yang mendukung komunikasi, radio, terus kamera, drone maupun komputer, Pak. Jadi efektivitasnya sangat besar sekali, sangat efektivitasnya sangat besar sekali untuk mendukung kinerja kami di cluster media center. Kemudian tadi kalau yang kita bahas tadi kan lebih banyak di aspek hardware ya, kebutuhan peralatan Ya, hardware. Apakah kemudian di media ini juga membutuhkan logistik-logistik atau apa ya?
sarana penunjang software untuk mendukung kinerja klaster media center ini, Pak Susilo. Nah, kalau untuk software, tentunya pasti itu saling berkaitan, Pak. Salah satu saling berkaitan dengan yang hardware tadi. Dari sisi softwarenya maupun brandware-nya, alhamdulillah pada saat itu juga eh, memadai, memadai. Jadi dari hardware, terus dari softwarenya itu kami pastikan terus bisa bekerja secara optimal untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan penanganan darurat pada saat itu, Pak. Oke, baik Pak Susilo. Eh, saya kira untuk aspek sumber daya logistik peralatan sudah cukup. Kita sekarang menginjak pada aspek ketersediaan sumber daya keuangan, Pak Susilo. Ya, baik, Pak. Eh, pada waktu itu, apakah klaster informasi dan media memiliki alokasi anggaran sendiri selama masa tanggap darurat, Pak Susilo? Untuk alokasi anggaran pada saat itu, alhamdulillah kami mendapatkan dana operasional, Pak. Dana operasional dari pos anggarannya BPBD yang dialokasikan khusus untuk komunikasi darurat, Pak. Jadi memang kalau misalkan di BPBD kan salah satu tugasnya memang ada di penanganan darurat, makanya dari pos anggaran tersebutlah kami mendapatkan dukungan dana operasional, Pak. Terus pada saat itu bagaimana mekanisme pengajuan dan penggunaan dananya untuk mendukung klaster media center ini selama tanggap darurat? Kalau untuk mekanisme pengajuannya, pastinya kami secara prosedural melalui bidang administrasi dan keuangan di struktur Komando Penanganan Darurat Bencana itu kami mengajukan ke mereka, Pak ya. Ya, Nah, dari pengajuan itu nanti apa namanya akan dinilai kiranya kebutuhannya berapa, terus ada dananya berapa, hingga akhirnya dananya itu nanti bisa digunakan, dan dana yang digunakan itu kami peruntukkan untuk produksi materi komunikasi, Pak. Materi komunikasi ataupun operasional media center itu sendiri dan dokumentasi, Pak. ya. Jadi itu yang apa namanya mekanisme dan juga peruntukan dana yang kami gunakan pada waktu itu. Kemudian Pak Susilo, menurut Anda pada waktu itu, apakah ada kendala dalam mengakses atau menggunakan dana darurat pada saat itu? Nah, ini memang salah satu juga menjadi tantangan, Pak. Tantangan dalam pengelolaan dana dalam situasi darurat itu pastinya tidak sama seperti yang digunakan saat kondisi normal. Jadi memang kendalanya adalah proses administrasi dan keharusan membuat SPJ atau surat laporan itu. Nah, itu permintaannya itu mendetail seperti yang ada di situasi normal, Pak. Hmm. Nah, padahal eh, ya yang namanya saat itu kondisi bencana itu kan kami kondisinya tidak normal, darurat, akhirnya kan banyak, Pak. Misalkan administrasi-administrasi yang sebelumnya harus formal, nah ini yang akhirnya kami lakukan secara informal, seperti itu, Pak. Ya itu menjadi tantangan tersendiri, Pak. Tapi secara berangsur-angsur kami juga tertibkan juga administrasinya. Jadi di kemudian hari nanti tidak akan ada masalah untuk laporannya, Pak. Kemudian terkait keuangan, pertanyaan terakhir Pak Susilo, apakah kemudian alokasi kebutuhan dana yang ada saat itu sudah cukup memadai untuk mendukung kebutuhan klaster media center ini, Pak Susilo? Secara umum, alhamdulillah cukup memadai, Pak. Secara umum, alhamdulillah cukup memadai dan mencukupi karena eh, saat kami di klaster media center itu kami selalu membuat apa ya istilahnya ya kebutuhan untuk pengeluaran secara prioritas, Pak. Jadi yang prioritas itu yang harus
kami selesaikan dulu. Nah, alhamdulillah dari apa namanya rencana ataupun pengeluaran yang kami prioritaskan itu, alhamdulillah semuanya terlaksana dan memadai, Pak, untuk dananya. Oke. Baik, Pak Susilo, terkait keuangan saya kira sudah cukup pertanyaannya. Mungkin sekarang yang terakhir berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan penutup. Saya ada beberapa pertanyaan penutup Pak Susilo terkait tata kelola penanganan darurat banjir bandang pada saat itu. Yang pertama adalah eh, faktor-faktor yang menghambat dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan penanganan darurat pada saat itu, Pak Susilo. Nah, menurut Pak Susilo, kalau ditinjau dari aspek koordinasi instansi lembaga, faktor apa saja yang menjadi penghambat maupun menunjang keberhasilan penanganan darurat saat itu, Pak Susilo? Ya, kalau untuk dari koordinasi antar instansi ataupun lembaga, tentunya saya sebutkan dari faktor pendukungnya dulu, Pak ya. Dari faktor pendukungnya itu, yang pertama, dengan adanya struktur Komando Penanganan Darurat Bencana itu sudah ditetapkan resmi oleh wali kota. Nah, itu akhirnya sangat membantu, Pak. Sangat membantu dalam hal alur koordinasi dan pembagian tugas, peran antar klaster. Jadi siapa berbuat apa itu jelas, Pak. Nah, itu faktor pendukung yang pertama. Dan yang kedua, eh, komitmen tinggi dari pimpinan daerah serta keterlibatan lintas OPD ataupun SKPD, organisasi lembaga, mulai dari TNI Polri dan juga NGO. Nah, karena komitmennya yang tinggi ini, akhirnya memperkuat juga, Pak, koordinasi koordinasi yang terus berjalan dinamis di lapangan. Dan yang terakhir dari faktor pendukungnya, yang ketiga ya, dari pemanfaatan teknologi dan komunikasi sederhana, meskipun sederhana seperti yang saya sampaikan tadi dari grup WhatsApp dan lain sebagainya, lintas instansi ataupun lembaga itu membuat koordinasi lebih cepat, Pak. Jadi selain eh, apa namanya dari radio, seperti grup WhatsApp yang apa namanya yang mungkin ya bisa kami sebut sederhana. Nah, itu sangat sangat memberikan kontribusi dan sangat berguna sekali, Pak, pada saat itu. Jadi dalam situasi itu sangat mempermudah komunikasi, Pak. Nah, kalau itu dari sisi pendukungnya, Pak. Kalau misalkan dari faktor penghambatnya itu juga ada. Yang pertama di awal kejadian. Nah, karena di awal kejadian ini kan biasanya memang masih ada prosesi-prosesi pembentukan struktur komando penanganan darurat, Pak. Jadi di situ akhirnya kurangnya sinkronisasi, Pak, antar lembaga eh, untuk berbuat. Nah, untuk berbuat dalam kebencanaan itu, dan juga pastinya karena apa namanya masih belum adanya struktur komando tadi itu, akhirnya pelaporannya juga eh, berbagai macam format, Pak. Jadi tidak satu tidak satu format. Ada banyak macam format pelaporan yang berbeda. Terus selanjutnya eh, yang saya nilai pada waktu itu, belum semua instansi itu memiliki SOP koordinasi kebencanaan, Pak. Mungkin mungkin SOP-nya itu sudah ada, tapi belum pernah dilatihkan secara berulang, belum disimulasikan secara berulang, Pak. Sehingga proses adaptasi di lapangan itu cukup memakan waktu pada waktu itu. Dan yang terakhir, ini berkaitan juga masih nyambung dengan yang faktor penghambat yang di awal saya sebutkan tadi, karena di awal kejadian, terus belum adanya struktur tadi itu, akhirnya eh, di situ ada semacam overlap peran, Pak, kadang. Jadi yang misalkan instansi atau lembaga yang sekiranya bukan kewenangannya menangani suatu bidang tertentu, dia juga masuk di situ. Akhirnya ya ada yang overlap, ada juga yang tumpang tindih, Pak. Jadi seperti itu. Itu dari sisi penghambat.
Yes. Jadi kalau saya sebutkan tadi dari sisi pendukungnya ada tiga, juga penghambatnya ada tiga juga, Pak. Seperti itu. Baik. Itu dari aspek koordinasi antar lembaga. Kemudian kalau dari aspek sumber daya manusia, Pak Susilo, menurut pandangan Pak Susilo waktu itu aspek pendukung maupun penghambat keberhasilan penanganan daruratnya seperti apa, Pak? Kalau dari ketersediaan sumber daya manusianya, dari sisi pendukung itu, alhamdulillah banyak personil, terutama dari BPBD atau mitra kami dari SKPD lain seperti dari Dinas Kesehatan, dari Diskominfo, ataupun dari instansi yang lain itu, karena sudah sering apa ya saling membantu di bidang kebencanaan atau kedaruratan, akhirnya mereka lebih sigap, Pak, lebih sigap dan tidak panik dalam menghadapi kondisi yang darurat seperti itu. Nah, itu dari faktor pendukung yang pertama. Terus dari faktor pendukung yang kedua, kehadiran relawan yang terlatih dan komunitas serta NGO juga sangat membantu dalam menutup kekurangan tenaga teknis di lapangan, Pak. Jadi dari relawan, komunitas maupun NGO itu kan pastinya mereka mempunyai spesialisasi atau mempunyai SDM yang apa ya terlatih di bidangnya masing-masing, Pak. Nah, akhirnya sesuai bidangnya itu kami sebar di klaster-klaster yang sesuai dengan keahliannya mereka dan itu sangat-sangat membantu sekali, Pak, dalam apa namanya penanganan darurat bencana. Itu untuk faktor pendukung. Dari sisi ketersediaan sumber daya manusia, kalau faktor penghambatnya yaitu adalah yang pertama ini, Pak, jumlah SDM-nya itu kan terbatas. Artinya terbatas itu terutama untuk shift malam dan dokumentasi selama 24 jam penuh, Pak. Nah, ini membuat beban kerja itu tidak merata karena realitanya memang banyak personil itu yang aktif itu di pagi hari hingga sore menjelang malam. Nah, malam hingga pagi ini kan juga harusnya tidak terputus juga, Pak, terkait dengan layanan penanganan darurat itu. Nah, biasanya di malam hingga pagi lagi itu yang personelnya berkurang cukup signifikan. Akhirnya untuk mempertahankan ritme pelayanan yang prima selama 24 jam itu jumlah SDM yang terbatas tadi itu penerjemahnya di situ, Pak. Oke. Terus yang kedua apa namanya faktor penghambatnya tidak semua petugas informasi dan dokumentasi itu memiliki pelatihan kebencanaan. Nah, ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih mengacu kepada relawan yang ada yang ditugaskan di media center. Kalau misalkan yang dari SKPD atau dari BBD tadi kan saya sampaikan sudah ini, Pak, ya, sudah apa? Sudah terlatih semuanya atau memang sudah bergerak di bidang kehumasan atau komunikasi publik, tapi yang menjadi kendala atau faktor penghambatnya itu dari sisi personel relawannya itu yang silih berganti, akhirnya kami bisa jadi tiap 2 atau 3 hari sekali itu menyamakan Hmm. ritme lagi dan menyamakan persepsi. Nah, itu mungkin yang menjadi penghambatnya, Pak. Oke. Terlalu tingginya frekuensi pergantian relawan berarti ya ini yang akhirnya harus memberikan pemahaman ulang dari awal lagi berarti Pak Susilo ya. Betul, betul. Oke. Baik, selanjutnya Pak Susilo dari aspek peralatan dan logistik kira-kira faktor-faktor pendukung dan penghambatnya seperti apa? Kalau dari peralatan dan logistik, dari sisi pendukungnya, alhamdulillah dukungan dari Diskominfo selaku apa namanya yang bertugas dalam pengelolaan informasi di pemerintah Kota Batu dan juga mitra NGO itu menyediakan cukup peralatan, Pak. Baik peralatan untuk dokumentasi maupun komunikasi. Alhamdulillah di situ mereka mendukung dan mencukupi. Dan yang kedua juga adanya gudang logistik bencana BPBD, Pak. Serta dari BNPB juga mempermudah pengadaan awal kebutuhan mendesak.
Jadi gabungan dari dukungan Diskominfo dan NGO dan juga adanya peralatan ataupun logistik yang berada di gudang BBD ataupun BNPB itu atau dukungan-dukungan beserta dukungannya itu menjadi faktor pendukung, Pak, dalam ketersediaan peralatan dan logistik. Kalaupun dari sisi penghambatnya sendiri atau faktor penghambatnya, eh, kembali lagi di hari-hari pertama, Pak, akses ke lokasi terdampak itu masih sulit, sehingga distribusi logistik itu terkendala, Pak. Hmm. Nah, ini terkait juga karena di hari pertama itu memang struktur komando biasanya baru dibentuk, masih dalam proses ya, masih dalam proses, hingga akhirnya apa namanya koordinasi belum 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 sempurna, ditambah lagi juga kondisi lokasi yang sekiranya memang belum memungkinkan atau sulit untuk eh, kami bisa menyalurkan atau mendistribusikan bantuan, Pak. Dan selanjutnya beberapa alat komunikasi dan dokumentasi juga tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Misalnya kamera, nah tadi kan saya sebutkan juga kamera di awal-awal kejadian dan juga perangkat lapangan yang harus bergantian digunakan, Pak. Nah, itu kendalanya atau faktor penghambat dari sisi ketersediaan logistik dan peralatan, Pak. Baik. Kemudian Pak Susilo, dari aspek keuangan, sumber daya keuangan, faktor pendukung maupun penghambatnya seperti apa Pak Susilo? Kalau dari sisi keuangan, itu faktor pendukungnya, alhamdulillah, pada saat seketika pada saat kejadian itu pemerintah daerah atau pemerintah Kota Batu waktu itu langsung mengaktifkan apa dana belanja tidak terduga, Pak, atau BTT yang Ya. biasa disebut BTT. Selain langsung mengaktifkan dana BTT itu juga langsung mengkoordinasikan dengan BNPB untuk bantuan tambahan, Pak. Nah, itu Oke. alhamdulillah respon cepatnya di situ. Apakah Respon juga cepatnya. termasuk pemerintah Provinsi Jawa Timur juga Oh memberikan iya, bantuan termasuk, Pak? Pak. Iya, termasuk. Jadi ada dari BTT pemerintah daerah sendiri, terus kami juga mengajukan bantuan tambahan ke provinsi, BPD provinsi, ataupun juga ke BNPB, Pak. Jadi apa namanya respon itu yang menjadi pendukung secara sumber daya keuangan. Terus yang kedua juga dukungan keuangan dari NGO maupun swasta, Pak. Nah, itu juga Oke. sangat-sangat membantu sekali, Pak. Pembiayaan yang non rutin seperti kebutuhan media center. Nah, itu sangat membantu juga dari peran serta aktif dari NGO maupun swasta. Terus untuk faktor penghambatnya, karena ini uang rakyat, uang dari apa namanya pemerintah yang kami kelola, pastinya di situ proses administrasi itu sangat ketat, Pak. Sangat ketat dan berjenjang, kadang tidak sesuai dengan kebutuhan cepat di lapangan. Jadi eh, ada dana dan kita butuh sesuatu misalkan, tapi karena proses karena situasi dan kondisi itu kami akhirnya perlu ada mekanisme-mekanisme yang harus kami lalui dulu. Nah, itu kan sangat menghambat, Pak, untuk apa namanya respon cepat. Jadi eh, prosesi administrasi itu yang salah menjadi penghambat, Pak, salah satunya penghambat. Terus yang kedua juga adanya keraguan dalam penggunaan dana darurat, Pak, oleh beberapa perangkat daerah karena takut salah prosedur. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dari sisi apa? Dari sisi keterlibatan atau apa ya tadi ya? Keterlibatan sumber daya atau instansi lembaga tadi ya. Nah, itu bisa jadi dari instansi lembaga itu sudah mempunyai SOP tapi kan belum pernah atau belum sering disimulasikan, Pak. Akhirnya masih ada keraguan, benar salah atau enggak ini kira-kira kalau misalkan dilaksanakan. Jadi adanya ketakutan tersendiri, Pak, di situ, Pak. Nah, itu yang menjadi faktor penghambat dari sisi ketersediaan sumber daya keuangan. Oke, baik. Selanjutnya yang terakhir terkait
penghambat maupun pendukung keberhasilan ini, Pak Susilo, dari aspek keterlibatan masyarakat seperti apa, Pak Susilo? Faktor pendukung maupun penghambatnya. Kalau dari keterlibatan masyarakat, tentunya faktor pendukung masyarakat sangat aktif, Pak. Sangat aktif melaporkan, memberikan masukan lewat media sosial maupun grup-grup WhatsApp yang ada. Nah, itu menjadi masukan berharga sekali bagi kami dalam dalam penanganan darurat. Terus juga warga lokal, terutama Karang Taruna yang ada di desa kelurahan beserta tokoh masyarakat, itu juga berperan aktif dalam menyebarkan informasi resmi dan sifatnya itu menenangkan warga lain. Hmm. Artinya tidak membuat panik. Ini Iya, di iya. situasi darurat, jangan sampai kita malah tambah membuat panik, Pak. Nah, di situ Oke. mereka alhamdulillah aktif, bisa menyebarluaskan informasi yang sekiranya justru membuat masyarakat lain itu menjadi tenang. Dan yang ketiga, banyak juga warga yang ikut membantu distribusi bantuan, terus membuat sukarelawan-sukarelawan yang ada di kelompok mereka, hingga akhirnya membuat kerja tim yang ada di posko tanggap darurat itu lebih ringan, Pak. Nah, itu Oke. kalau terkait dengan peran serta masyarakat, keterlibatan masyarakat dari sisi pendukungnya. Kalaupun dari sisi penghambat itu di awal-awal kejadian bencana itu beredar cukup jelas sekali banyak informasi hoax, Pak. Oke. Banyak informasi hoax yang tidak valid yang menyulitkan kami untuk menjaga satu narasi resmi. Nah, ini kan akhirnya membuat simpang siur informasi yang tidak karuan, Pak, pada saat itu. Jadi akhirnya gejolak di masyarakat itu ada yang mempunyai persepsinya ya kurang tenang, panik dan lain sebagainya. Nah, itu kan akhirnya yang membuat persepsi publik itu kurang kurang nyaman lah kalau misalkan kita perhatikan. Terus yang kedua, faktor penghambatnya dari sisi masyarakat itu tidak semua masyarakat memiliki literasi informasi kebencanaan yang baik, Pak. Nah, jadi di situ terjadi kepanikan atau kesalahpahaman dalam merespon imbauan. Jadi imbauan itu bisa jadi diterjemahkan sebagai informasi yang seolah-olah itu bakal terjadi, Pak. Nah, Hmm. gitu. Iya, Nah, iya. jadi misalkan kita imbau jangan beraktivitas di dekat sungai pada saat itu. Nah, jadi seolah-olah seperti memang akan ada banjir susulan gitu loh. Ya memang Oke. banjir susulan itu kan pasti konteksnya memang Potensinya bisa ada jadi ya. terjadi. Nah, cuman kan imbauan ini kan maksudnya untuk mencegah Meningkatkan mereka dari kewaspadaan bahaya, ya. bukan Ya. iya, bukan Oke. malah bukan malah menakut-nakuti mereka, Iya. bukan gitu. Jadi seperti itu, Pak. Oke. Baik, kemudian Pak Susilo, eh, dari sekian banyak yang Pak Susilo uraikan tadi, kemudian dari pengalaman pada saat penanganan darurat itu di klaster informasi dan media, kemudian ap- pembelajaran penting apa yang bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki tata kelola penanganan darurat ke depan, Pak Susilo? Seandainya terjadi lagi bencana di Kota Batu, khususnya banjir bandang. Baik, tentunya yang menjadi hal utama yang perlu diperbaiki kalau menjadi catatan saya salah satunya adalah respon dan kecepatan membentuk struktur komando, Pak. Oke. Respon dan kecepatan membentuk struktur komando dari hasil kaji cepat atau dari hasil informasi yang ada. Nah, itu segera segera dibuat struktur komando itu. Terus juga kecepatan verifikasi informasi. Nah, itu juga sangat penting karena apa namanya jangan sampai golden time itu bisa lewat kalau misalkan memang kita kita bisa cepat dalam melakukan verifikasi informasi, insya Allah informasi-informasi yang akan kita sampaikan juga akan
sangat bermanfaat kepada masyarakat maupun pengambil kebijakan. Dan juga tentunya ketersediaan kanal-kanal komunikasi, Pak. Nah, itu sangat juga menjadi kunci penting. Karena komunikasi itu eh, ini saya kategorikan baik analog maupun digital, Pak ya. Kalau masalah komunikasi ini, kanal komunikasi ini, karena itu menjadi kunci penting juga, Pak, untuk bisa berkomunikasi. Selain itu, peran serta juga dukungan masyarakat itu juga penting dalam dalam menyebarkan informasi atau sebagai penyambung informasi kepada sesama, Pak. Itu sangat penting sekali. Oke, mungkin saya sedikit mempertegas ya atau memperdalam tadi yang Pak Susilo sampaikan terkait dengan ketersediaan kanal-kanal komunikasi ya. Apakah kemudian kanal komunikasi itu harus sebisa mungkin adalah kanal komunikasi resmi yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau kanal-kanal komunikasi seadanya yang nggak resmi pun nggak masalah. Karena kalau sepemahaman saya, ketika kanal komunikasi itu resmi, berarti itu kan sudah dipublikasi, harapannya pada fase-fase prabencana pun sudah disebarluaskan ke masyarakat. Tahulah mereka, oh kanal resminya kebencanaan Kota Batu ini hotline-nya, nomor teleponnya sekian, WhatsApp-nya, kemudian Twitter-nya, Instagram. Apakah seperti itu yang Pak Susilo maksud tadi? Jadi gini Pak Rokim, kalau yang kalau itu juga sangat penting sebenarnya, apa namanya, kanal resmi itu juga sangat penting karena itu kan juga merupakan identitas. Cuman yang saya maksud tadi itu ada kanal komunikasi yang digital maupun analog. Yang saya maksud tadi, misalkan yang digital kan ya seperti yang sudah kita temui pada hari ini kan, seperti ada di situ ada handphone nanti melalui apa namanya, sosial media, atau ada WhatsApp, ada Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Dan juga dari komunikasi analog bisa jadi dari sisi radio, Pak Rokim, Hmm, yang saya maksud oke. itu tadi. Tapi kalau misalkan yang Pak Rokim sebutkan tadi, itu juga sangat penting, Pak. Juga Ya, sangat penting. Namun juga kalaupun bisa apa namanya merangkul dari kanal-kanal informasi yang lain itu juga bisa juga, tapi dengan catatan dalam konteks ada apa ya istilahnya, ada pemberitahuannya terlebih dahulu. Jangan ujuk-ujuk, misalkan nanti seperti yang kanal yang biasanya tidak menginformasikan tentang kebencanaan kok apa namanya menginformasikan kebencanaan. Nah, ini kan pastinya nanti akan menimbulkan berbagai macam pandangan, Pak, di masyarakat seperti itu. baik. Pertanyaan terakhir Pak Susilo, di wawancara ini. Menurut Pak Susilo, apa rekomendasi Anda untuk peningkatan koordinasi informasi dan komunikasi pada situasi darurat bencana di Kota Batu ini? Rekomendasinya seperti apa Pak Susilo untuk meningkatkan koordinasi informasi komunikasi? Kalau rekomendasi saya terkait dengan peningkatan koordinasi informasi dan komunikasi, Pak ya, Ya, pada tentunya situasi darurat. memang dibutuhkan. Ya, tentunya memang sangat dibutuhkan sistem informasi darurat yang lebih terpadu, Pak. Sistem informasi darurat yang lebih terpadu dan juga dilatihkan, Pak, atau disimulasikan sistem itu. Jangan kita sudah membuat sistem yang bagus, tetapi tidak pernah Hmm, dilatihkan atau disimulasikan. Nah, itu istilahnya teori saja tanpa praktek, Pak. oke, Nah, oke. jadi ini perlu teorinya iya, prakteknya juga iya. Nah, harapannya nanti siapapun yang bertugas, kapanpun terjadi bencana, semuanya SDM-nya siap, Pak. Baik itu SDM, logistik, peralatan, atau semuanya yang masuk dalam sistem itu siap, Pak. Jadi seperti Oke. itu. Dan juga tidak menjadi tidak kalah penting juga, yaitu pembentukan tim media center yang lintas instansi, Pak. Ya, Lintas instansi. ya, Harapannya apa?
harapannya kan kalau lintas instansi itu kan tugas dan fungsinya kan mereka berbeda-beda, Pak. Ya, Nah, dari tugas-tugas fungsi yang berbeda-beda itu, harapannya nanti kalau dikumpulkan dalam satu media center itu kan bisa saling berkesinambungan, Pak. Jadi tidak ada istilahnya birokrasi yang terlalu ribet itu tidak ada, Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau masukan dari saya terkait dengan peningkatan koordinasi dan informasi dan komunikasi itu, Pak. oke, baik Pak Susilo, cukup panjang tadi wawancara kita pada malam hari ini. Eh, saya kira sudah cukup Pak Susilo wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan bantuan Pak Susilo untuk menjadi narasumber dalam penyusunan tesis saya. Oke, Ya, saya baik. Saya ucapkan juga terima kasih Pak Rokim sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa mempermudah dalam pengerjaan tugas akhir amin, Pak amin ya Rokim. rabbal alamin. Baik Pak Susilo, terima kasih banyak. Saya akhiri untuk eh, wawancara pada malam hari ini. Nggih. Terima kasih banyak. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin les dulu. Waalaikumsalam Nggih. warahmatullahi wabarakatuh.